Kita melangkah pada bahasan selanjutnya, Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau membuat klarifikasi ya. Bapak Ibu, kita harus membedakan antara uraian, jadi antara eksegese, interpretation, eksposisi, lalu eksposisi, karena dia baru preaching. Jadi ada 4. Kalau mau 5. Yang pertama hermeneutik. Itu yang pertama hermeneutik. Lalu exegesis. Karena di dalam exegesis ada interpretation. Mungkin kita buat klarifikasi lah. Pak, apa beda eksegese dan penafsiran? Ya, sesungguhnya penafsiran itu bagian daripada eksegese. Masih ingat tadi saya katakan proses observation, kemudian ada langkah selanjutnya yaitu interpretation. Interpretation itu penafsiran adalah bagian daripada proses eksegese. Itu yang kita buat kejelasan. Lalu eksposisi. Eksposisi itu suatu uraian yang lebih banyak menekankan kepada aplikasi. Ya, kita langsung lebih cenderung menggali teks lalu dihubungkan dengan keadaan kita sekarang. Apa boleh? Boleh. Tapi tetap dia ada tidak boleh. Kalau eksposisi tidak melalui proses ketat eksegese. Ya. Jadi penafsirannya tidak ketat. Nah, itu penafsirannya tidak ketat. Namun bertanggung jawab. Ya, itu namanya eksposisi. Salah satu contoh eksposisi itu kalau Bapak Ibu membahas banyak ayat Alkitab. Misalnya ya Mazmur 119. Oh, itu nggak bisa eksegese. Boleh, tapi 20 tahun selesai. Ya, tapi kalau eksposisi masih mungkin dibahas selama 3 kali pertemuan. Ya, Mazmur 119. Atau khotbah Tuhan di bukit, khotbah Yesus di bukit. Ada 3 pasal, pasal 5, Matius 5, 6, 7. Itu tidak bisa kita membahas eksegese. Pasti lucu, ditertawain orang. Jadi kalau Bapak Ibu mau dengar, saya Pak eksegese. Matius 5. Itu pun sudah banyak. 1 pasal. Wah, disertasi 500 halaman tuh. Bisa mengerti ya? Karena eksegese itu ketat. Ya, sangat ketat. Namun eksposisi, saya bisa mengeksposisi Matius pasal yang kelima ini dalam 50 halaman. Atau dalam 40-30 halaman. Bolehlah. Ya, jadi kita mulai mempercakapkan mengenai itulah. Lalu sekarang kita melangkah pada pokok yang keempat, prinsip penafsiran biblical atau biblical interpretation, bagian pertama dulu. Ya, bagian pertama kita ingat, ya Bapak Ibu, kita ingat mengenai apa yang kita bahas tadi malam. Namun sebelumnya kita membaca dulu satu teks Alkitab. 1 Timotius pasal 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dengan selalu mengingat hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ya, boleh, mungkin juga ini, bukan mungkin, bisa menjawab pertanyaan Ibu Hendrieni.
Pertama, terkait dengan pelayan Kristus Yesus yang baik. A good servant of Christ, ya. Satu pelayan Kristus yang baik. Pelayan Kristus yang baik. Apa? Terdidik. Ya, ini penting, terdidik. Maka bagi saya pendidikan itu mutlak. Apalagi untuk pendeta. Selama ini orang tidak berpendidikan teologi jadi pendeta karena kasus, misalnya kekurangan pendeta, kekurangan pastor. Maka mereka-mereka yang tidak belajar teologi bisa dipendetakan, bisa dipastorkan, bisa melayani. Setelah sekian tahun melayani disebut bisa tabiskan, diordain menjadi pastor, boleh. Tetapi itu adalah case, bukan format, bukan SOP-nya, bukan langkah yang tepat. Jadi kalau ada orang melayani Tuhan tanpa pendidikan, alasannya karena banyak orang juga tak berpendidikan, bagi saya itu alasan yang tidak dapat diterima. Karena dulu entah di Malaysia, di Sabah, Sarawak, terjadi kebangunan rohani, lalu jumlah pelayan terbatas, maka terlibatlah para kaum awam yang kemudian menjadi majelis gereja, dan ada di antara mereka yang lanjut menjadi pastor karena memang keperluan ladang pelayanan. Tapi itu in case, itu tidak normatif. Ya, itu in case. Nah, tidak normatif. Kecelakaannya kalau yang tidak normatif ini dinormatifkan. Nggak perlu sekolah teologi, lalu bisa jadi pendeta, jadi pastor. Keliru, kecelakaan. Nah, dalam teks ini pelayan Kristus Yesus yang baik itu satu, terdidik dalam soal-soal pokok iman. Apa artinya? Sekolah teologi. Ya, terdidik dalam soal-soal pokok iman. Ini sekolah teologi. Dan Timotius belajar teologi pada Paulus. Dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini, juga ternyata Timotius lahir dan besar bertumbuh dalam tradisi gereja, tradisi keluarga yang sangat sehat dalam iman. Sudah kehidupan keluarga sehat iman, lalu terdidik dalam soal-soal pokok iman. Ini bukan soal kaum awam. Ini bukan soal sekedar belajar. Terdidik. Educated. Ya. Terdidik ini bukan. Terdidik ini pakai kurikulum. Kata, nanti ceklah. Bapak Ibu cek. Terdidik ini pakai kurikulum. Dan kalau pakai kurikulum namanya sekolah yang terstruktur. Oke Bapak Ibu. Ini sebagai pembuka kelas kita. Tadi malam kita sudah membahas mengenai 14 prinsip umum penafsiran. Ya, boleh mulai dari mana, boleh juga. Tapi saya memaparkan 14 prinsip penafsiran. Ada latar belakang teks, itu wajib. Konteks teksnya seperti apa, dekat atau jauh, kerangka pikir penulis apa, maksud penulisnya apa, istilah-istilahnya apa, pembaca pertama siapa, sejarah dan budaya waktu itu yang diterangkan oleh teks itu apa, teks aslinya seperti apa, kita harus periksa. Kalau kita, Pak dari mana kita dapat teks asli? Gampang, ada banyak Google. Ya, tata bahasa seperti apa? Ya memang kita harus belajar bahasa Ibrani. Kalau mau ketat, belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu tata bahasa. Ya, walaupun mungkin tidak perlu harus sampai Ibrani 2, 3, cukup Ibrani 1, mengenal saja. Yang paling penting mengenal huruf dan mengenal cara menggunakan tools, instrumen-instrumen untuk mengerti bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Itu saja. Sudah berbeda. Sudah berbeda daripada 20 tahun yang lalu dan 30 tahun yang lalu. Itu mutlak. Ya, lalu struktur teks itu mutlak, genrenya teks, tafsiran para ahli yang teruji seperti tadi malam. Kemudian teologi am, Bapak Ibu harus punya teologi ya supaya memeriksa tafsiran saya sesuai enggak atau tidak sesuai. Tafsiran saya bertentangan tidak dengan
dengan pandangan teologi gereja secara am. Yang terakhir, ya harus kristosentris. Nah, tentu ini galian saya. Saya tentu ada, nanti besok ada langkah-langkah yang saya sampaikan berdasarkan para ahli. Tapi ini sebenarnya kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau tulis juga ini bagus. Kesalahan-kesalahan umum dalam penafsiran. Dan di balik itu ada yang positif. Yang positif yaitu prinsip-prinsip umum penafsiran. Nah, saya langsung berikan contoh ya Bapak Ibu. Tetapi ke-14 ini tidak muncul sekaligus. Mungkin yang akan muncul di situ, nomor 1, latar belakang teks ada, konteks teks ada, maksud penulis juga ada, istilah yang tepat tidak juga semua. Hati-hati dengan istilah Bapak Ibu, jangan mendefinisikan, jangan terus pakai bahasa Yunani, Ibrani, tapi nggak ada arti, nggak ada, hanya pengulangan saja. Saudara-saudara, hamba itu dalam bahasa Yunani, doulos, yang berarti hamba. Itu main-main. Jangan begitu mempermalukan diri sendiri. Jadi ada kegunaannya gitu. Pada waktu saya bilang doulos itu dipakai untuk konteks Roma, beda dengan doulos dipakai untuk konteks kitab Yohanes. Nah, ini baru berarti. Tapi kalau saudara, doulos bahasa Yunaninya, ya, itu doulos yang artinya hamba. Ya, itu sudah tahu lah. Ya, udah MTH lagi. Jangan. Ya, jangan begitu. Atau jangan begini. Doulos artinya hamba, pelayan, apa. Nah, boleh, tapi kita memperhatikan konteks. Boleh saja itu ada perluasan, tapi tadi malam saya lihat teks itu, kadang-kadang teks itu memilih sesuai satu istilah yang tepat. Tidak bisa semua. Ya itu ya sedikit. Lalu tata bahasa mungkin, struktur teks, lalu genre, tidak semua. Ya, tetapi kita mulailah. Sekarang kita contoh ya. Saya mengajak kita membaca 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai 16. 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai 16. Saya sudah siapkan di screen. Boleh juga sambil buka Alkitab, mungkin juga saya salah typing. Atau mungkin bagus juga kalau buka King James Version. Kalau buka NIV, bagus juga. Ya, saya coba ambil NIV saya. Ada King James Version. Perlu. Pak, kalau saya nggak ada, jangan khawatir. Malam hari ini saya akan memberikan 20 Alkitab versi. Tinggal buka di Google. Cara masuknya di mana? Lalu penggunaannya seperti apa? Nah, saya baca ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Loh, semuanya yang mana? Pasti ayat sebelumnya. Nah ya, pokoknya lihat konteks segera. Yang semuanya itu, lalu mulai ngarang-ngarang. Hati-hati, exegesi. Ya, yang semuanya itu yang mana? Coba kita buka 1 Timotius pasal 4. Ayat yang ke-11. Ayat 11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Apa itu? Ayat yang ke-10. Itu sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah, inilah yang kita beritakan, yaitu Kristus. Beritakan dan ajarkan semua itu. Mungkin juga muncul ayat 8, ayat 7. Itu yang namanya konteks segera. Ya, konteks segera. Jangan abul nawas, jangan tukang karang. Sudah. Beritakanlah dan ajarkan semua itu. Apa? Tentang Allah, tentang pengalaman hidup dengan Tuhan. Ngawur. Itu pasti tertawalah iblis yang duduk dekat kita. Nah, oke, lanjut ya. Ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Semua itu sampai aku datang, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Apa itu? Yang di atas tadi. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Wah, kita bisa menyelamatkan. Tunggu, kata menyelamatkan ini tidak menyangkut keselamatan surga. Oke. Nah, dari teks ini saya memberi perhatian khusus kepada ayat 16 ini, yaitu awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Nah, sekarang kita membuat terjemahan. Ya, terjemahan dulu. Untuk apa? Ini namanya observasi. You see? Observasi. Ini masih terjemahan dulu. Kalau lain, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu sendiri awasilah ajaranmu dan bertekunlah dalam semuanya itu. NIV. Watch your life and doctrine closely. Preserve them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. King James Version. Take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them, for in doing this thou shalt both saya tutup layar. Save thyself and them that hear thee. Lalu, ini juga Alkitab yang English Standard Version. Keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in them, in this. For this, so doing you will save both yourself and your hearers. Nah, ini baru 3-4 versi. Tetapi kita sudah kaya. Ini baru mengamati survei atau observasi teks dulu. Nah, sebenarnya sebelum ini ada satu istilah kita memeriksa bahasa Yunaninya, namanya parsing. Ya. Kalau di S1 bahasa belajar itu parsing. Jadi mempelajari, hanya menyalin aja. Misalnya awasi itu katanya apa, bentuknya apa, lalu mencari ketepatan. Tapi begini, itu kalau kita memang benar-benar banyak waktu, apalagi untuk tesis, skripsi, disertasi. Tapi kalau kita punya kesibukan tingkat tinggi, langkah membandingkan versi Alkitab terjemahan ini, itu pun cukup menolong kita. Contoh gini, langsung kita melihat, memperhatikan penjelasan yang kaya. Coba ya, awaslah dirimu, lalu dalam NIV, sorry, saya kalau pegang meja, pegang mulut hidung pasti debu terganggu. Next. Watch your life and doctrine closely. Wah, mantap. Kalau saya dengan terjemahnya, jagalah. Ini watch your life, jagalah kehidupanmu dan doktrinmu secara ketat. Tetapi di lain nggak ada. Itulah kegunaan pentingnya mempelajari versi-versi terjemahan. Di lain, Lembaga Alkitab Indonesia tidak kuat, tidak nampak. Wah, saya pikir saya bisa khotbah ini. Bapak Ibu, jaga hidupmu. Bukan hanya awasi. Ya, watch your life and doctrine closely. Dan jagalah hidupmu dan ajaranmu dengan ketat. Saya terjemahkan closely itu ketat. Wah. Dalam Lembaga Alkitab Indonesia tidak ada. Maka perlu. Lalu yang kedua, bertekunlah
atau pertahankanlah mereka, pertahankanlah mereka, karena dengan berbuat demikian engkau pasti ini will engkau pasti menyelamatkan baik dirimu sendiri maupun orang-orang yang mendengar engkau atau jemaat Tuhan. Coba kita menghayati arti, walaupun mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bahasa Inggrisnya mungkin belum lancar. Tak apa, buka kamus lah. Wah, saya pun sampai sekarang masih buka kamus dan tetap ya majulah. Saya belajar bahasa Inggris juga merayap lah. Isi saya tahu, anak-anak saya tahu. Ya, saya membaca pun dengan bersuara supaya skillful. Karena saya nak kurus saya. Tetapi coba tulislah bahasa Inggris. Syukur saya menulis disertasi di Demin dulu in English. Oke, Masya Allah, syukur diterima. Sekarang PhD program saya sudah diterima dan saya sedang menulis disertasi, proposal diterima in English walaupun jelek-jelek, yang penting oke. Semua itu in process. So in process. Enggak apa-apa, maju saja. Ya. Saya dulu waktu saya ingat saya di Batam ya, saya mulai buat renungan tiap pagi itu dengan membaca teks Alkitab bahasa Inggris. Waduh, 5 ayat 2 jam. Karena buka kamus lagi. Lupa lagi, biasanya lupa lagi. Memang begitu, tak apalah. Oke ya, kembali ke sini. Jadi dari membuat bukan perbandingan sebenarnya, pengayaan. Sejumlah versi, versi Alkitab. Coba yang ke King James Version. Take heed unto yourself and unto the doctrine and continue in them. Terus continue. For in doing this, those salt both saya tertutup ini. Save thyself and them that hear thee. Ini ada lagi yang khusus, yaitu take heed unto itu apa istilahnya itu? Rawatlah, pedulikanlah, beri perhatian yang serius lah gitu loh. Take heed unto yourself. Ya. Lalu English versi standar English standar mantap lagi kan? Keep close watch on yourself and on the teaching. Persist in this. Waduh, Bapak Ibu. Saya dengan membuat perbandingan terjemahan begini saja, saya sudah observasi teks ini mantap banget. Saya punya senjata tajam gitu loh, yang saya sudah susun ini. Misalnya ya, watch your life. Jagalah. Bukan awasi, jaga. Dan jaga secara ketat. Ya, jaga secara ketat. Apanya? Hidupmu dan ajaranmu. Waduh. Lalu juga ada istilah closely kan? Lalu perseverance. Ini kata perseverance, tapi ini kan kata kerja. Persevere. Artinya pertahankanlah. Dalam bahasa sopan, bertekunlah. Tapi sebenarnya bertahanlah. Ternyata bahasa Indonesianya bertekunlah. Tapi lebih dalam, bertahanlah, pertahankanlah. Oke. Kemudian English Standard Version, keep a close watch on. Wah. Tetaplah. Ya. Tetaplah menjaga dirimu dan ajaranmu. Tetap, jangan hanya semasa kuliah, semasa jadi pastor, semasa jadi ketua sinode. Tetaplah, even though you are no more as a president of a synod president, you tetap jagalah. Sekalipun engkau di gereja tetap jaga. Sekalipun engkau tetap jaga. Ini mantap sekali. Lalu yang berikut, persist in this. Ya. Persisten ini apa itu? Ngoyoh, ngotot, kita bersikeras gitu. Ya, kita betul-betul bersikeras untuk itu.
Persis. Pertahankanlah dengan mati-matian. Nah, itu artinya. Persis in this. Pertahankanlah dengan mati-matian. Coba Bapak Ibu. Satu ayat ini saja dengan sejumlah versi Alkitab, wah Bapak Ibu sudah sangat cukup menjiwai arti teks itu. Ya. Lalu Pak bagaimana? Kita mau cari tahu versi-versi Alkitab dan tafsir itu bagaimana Pak? Nah, dapat dilihat di sini contohnya ini. Di sini. Saya langsung ambil ya contohnya. Saya stop share dulu. Stop share. Kemudian saya ambil ini. Oke, sudah ditemukan. Coba saya share lagi. Sudah? Terlihat, Bapak Ibu? Ya, terlihat. Dari ini. Ini dia. Ya, saya kan hanya copy https:// lalu bibleup.com. Oke. Kemudian muncullah ini. Saya membahas 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Versi-versinya banyak kali, Bapak. Lihat. New International Version, New Living Translation, English Standard Version, dan seterusnya. Tinggal Steph-free aja. Steph-free standar kanona nggak ada. Ya, King James Version, American Standard. Di sini semua. Coba Bapak perhatikan. Dari sini saja Bapak Ibu lihat perbedaan, bukan penajamannya. Ini tinggal di copy aja nih. New Living Translation. Keep a close watch on how you live and on your teaching. Stay true to what is right for the sake of your own salvation and salvation of those who hear you. Wah, lebih mudah. Ini bahasa Inggris modern. Enak sekali baca. Lalu English Standard sudah tadi ya. Lalu ini Beeren's Study Bible, saya nggak kenal itu terjemahan apa, nggak kenal saya. Tetapi ini yang King James Version. Lalu New American Standard Bible, tadinya pay close attention. Yo, bagus sekali. To yourself and to the teaching. Persevere in these things. For as you do this, you will save both yourself and those who hear you. Nah, ini yang apa? NASB. Saya punya yang ini 1:9. Pay close attention. Nah, ini contoh-contoh saya ya. Dan ini banyak sekali. American Standard Version, Aramaic Bible dan sebagainya. Wah, ketenan. Ya. Banyak. Lalu kalau mau lihat konteks, lihat konteksnya apa? Lihat konteks ini. Ya, ini konteksnya a good minister of Jesus Christ. Be diligent dan bla bla bla. Ini konteksnya ada di sini. Bisa lanjut ke bawah juga. Nah, sekarang komentar. Kita mau cari tafsirannya. Ini tafsirannya di bawah. Buka terus. Nah, muncul tafsiran. Ini Ellicott's Commentary for English Readers. Pulpit Commentary. Buka lagi, ini banyak sih. Buka, tekan ini. Tek. Hurry up. Nah, muncullah dia tafsiran-tafsiran. Mayer New Testament Commentary. Matthew Henry Concise Commentary. Ini artinya dia sudah terangkan. Bahkan ada bahasa Yunani lagi. Coba ya. Coba di sini ya. 1 Timotius pasal 1 ayat 16. Sudah di sini semua. Take heed to yourself. Epexe sesto. Saya sudah lupa bahasa Inggris, bahasa Yunani. Kaite didaskalia, masih lancar juga. Didaskalian, kalian juga harus lancar. Proseanto. Ya gampang kok baca. Nggak lupa juga walaupun sudah 20 tahun nggak baca. Epimene.
T didaskalia. Autos bukan autis. Ya. Kai Xiaoto soseis kaitos akontas. Apa artinya? Petas-petas. Jadi gini, di sini Bapak Ibu jangan beralasan, I have no book. Alamak, ini semualah kita mampu menemukan dan menggunakan alat. Ya, coba Matthew Henry ya. Matthew Henry tulis tentang 1 Timothy chapter 4 verse 11 until 16, men's youth will not be despised if they keep from vanities and follies, ya. Those who teach by their doctrine must teach by their life. Wah, very good ya. Ini kalimatnya mantap loh. Coba. Mereka yang mengajar dengan doktrin mereka harus mengajar dengan kehidupan mereka. Kutip-kutiplah khotbah kita hari Minggu. Filsuf yang ngomong ini, padahal Matthew Henry. Begitulah. Ya, lalu lihatlah dia bahasa Yunaninya. Ya, ada bahasa Yunani sini. Ya, oke, lanjut ya. Kai seonton soseis kaitos akontas. So, kai itu dan, masih ingatlah, tos itu menunjukkan tempat, menuju arah, to, masih ingatlah lah, tapi sudah enggak ingat betul. Mungkin istri saya yang lebih pintar dari saya karena bahasa Yunaninya lebih tinggi nilainya dari saya dulu. Oke. Contoh, jadi ini komentar-komentar banyak sekali. Cambridge Bible for School and College. Ya, Barnes Notes on the Bible. Ini arti ya sudah bahas juga arti-arti. Banyak sekali Bapak Ibu. Ya. Belum lagi dengan ya Jameson dan sebagainya lah. Ini komentar banyak sekali. Matthew Paul's Commentary, Great Exposition of the Entire Bible. Ya, banyaklah. Geneva saya punya Alkitab ini. Geneva Study Bible. Ini saya punya juga. Jadi oke, jadi teruskan. Nah, kita kembali ke tadi. Kita lihat bahasa Yunaninya. Kita lihat bahasa Yunani ya, coba ya. Kita kembali dulu. Nah dia, ini di bawah sini. Ini bahasa Yunani yang tadi. Setelah tadi versi-versi, di bawahnya ada bahasa Yunani. Ini dia. Pay close attention. EPC dalam bentuk imperatif aktif. Orang kedua tunggal. Orang kedua tunggal berarti dia. Imperatif berarti perintah. Perhatikanlah ya, imperatif. Tapi present. Ini juga. Oke. Apa artinya? Dari kata epi dan eko. Jadi EPC dari kata epi dan eko yang berarti to hold upon. Ya, hold upon, to retain, to detain, to pay attention. Oh, itu artinya. Lalu bahasa ini. Seoto. Personal possessive pronoun, pemilik datif. Bicara tentang kepemilikan dirimu sendiri. Oh, bagus sekali bahasa ini. Di kita awasilah dirimu. Kan hanya begitu loh. Kalau lembaga ajaran, awasilah dirimu. Kalau di sini, awasilah dirimu sendiri. Baik ya. Awasilah dirimu sendiri. Lalu pakai dan kai, conjunction n. Ya, lalu to you te. Lalu teaching. Didaskalia dalam bentuk datif feminim singular. Ya. Datif itu sama dengan objek ya. Instruction. Didaskalia artinya instruction, teaching. Didaskalia dari kata didaskalos. Nah, jadi Bapak Ibu, enggak usah rasa susah karena kita yang penting punya laptop. Punya laptop dulu. Lalu kita bergaul dengan orang-orang. Saya bergaul dengan orang-orang yang memang
mempunyai perhatian pada biblical. Ya, pada biblical. Saya berusaha untuk mempelajari semua bidang. Historical theology, biblical study, systematic study, philosophical theology. Itu nanti setelah Bapak Ibu doktor, baru kembangkan. Kalau sekarang jangan dulu, bingung nanti. Ya, satu-satu. Ya, nanti saya akan mengajar program doktoral di I3. Mereka minta saya mengajar contemporary New Testament. Apalagi itu ya. Ini saya baru dengar contemporary New Testament. Oke sajalah. Nanti cari, nanti pelajari. Saya suka mencari, suka belajar. Karena kalau nggak bisa saya bukan ahlinya. Iya, saya bukan ahli. Sampai mati pun dalam segala hal saya nggak pernah jadi ahli. Tapi saya mau belajar terus. Maka itu kalau diminta, Pak, tolong mengajar matematika dan teologi. Apa itu? Ya, terima aja. Nanti belajar kan? Kumpul dulu semua mata pelajaran matematika, baru hubungan teologi. Jadi kok. Jadi itu. Jadi jangan pernah menolak. Ya. Itu coba. Jadi sudah ada semua ya, ini semua. Lalu kita kembali ke, saya stop share. Ya, kita kembali ke materi saya. Bapak Ibu ada pertanyaan? Jadi saya sudah berikan contoh. Jadi ini ya, dia sudah ada. Bapak Ibu tinggal foto aja. Ada di ini dia. Ya, ini dia. Bapak Ibu foto saja. Saya minta maaf dulu tadi malam saya janji, saya baru ingat. Saya janji mau kirim silabus kan. Itu saya ingat kok. Tapi saya lupa kirim. Saya berusaha kirim lagi lah. Daripada berdosa terus sampai besok, biar dosa itu sampai sekarang aja. Saya after this. Nah, saya akan usahakan kirim juga bahan-bahan yang saya sudah bentuk, tapi minta maaf ya dalam bentuk PDF ya, yang tidak bisa diubah-ubah. Kenapa? Kecuali mungkin Selin. Selin itu pintar sekali itu mengobrak-abrik, yang PDF pun dia bisa pecahkan tuh. Nggak tahu dia belajar ilmu mana itu. Nah nanti karena ini di record, Bapak Ibu juga wajib, karena kita nggak punya bahan kan, tapi Bapak Ibu wajib mendapatkan bahan materi kuliah saya dalam bentuk PowerPoint dan juga recording, rekaman. Nah, berkenaan dengan sejumlah pintu masuk ke akses dokumen-dokumen seperti ini. https://2 biblehub.com. Ya, ini semua bisa di-copy. Bapak Ibu buka aja, langsung dapat di Google sendiri. Ya, oke ya. Lanjut. Latar belakang 1 Timotius pasal 2 pasal 4 ayat 1 ayat 11 sampai 16. Rasul Paulus menulis surat pengembalaan. Oh, ternyata Timotius itu pengembalaan. Surat pengembalaan dengan maksud menyingkapkan, bahkan memperingatkan Timotius yang masih muda supaya menjadi hamba Tuhan, pemimpin gereja yang memiliki keseimbangan atau sehat karena di masanya Paulus dan Timotius ada orang-orang pengajar dan pengajarannya yang nggak seimbang, nggak sesuai. Antara si pengajar dan pengajarannya tidak sesuai. Nah, karena itu Paulus memberikan peringatan keras kepada Timotius dan juga kepada pembaca lain, yaitu Efesus. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, supaya Timotius menjadi hamba Tuhan, pemimpin yang memiliki keseimbangan. Yang saya kutip ini saya tambah keterangan ya, doctrinal life, karena saya membaca komentar atau tafsiran para ahli, mereka menyebutnya doctrinal life, yaitu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kehidupan doktrinal, yaitu awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, doctrinal life. Itu komentar. Jadi saya mengutip komentar orang lain. Begitulah. Sudah ada latar belakang. Jadi jangan bilang, jangan khotbah. Bapak Ibu, mari kita simak baik-baik firman Tuhan. Awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Berteguhlah dalam semuanya itu.
Di sini bicara mengenai, lalu mulai ngarang. Harus terangkan dulu. Hal ini disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, di mana Timotius akan pergi ke Efesus untuk melayani di kota Efesus. Dan Timotius ini adalah surat pastoral, surat pengembalaan, surat menyiapkan Timotius dengan nasihat-nasihat pastoral kepada Timotius. Kenapa? Karena Paulus menyiapkan Timotius menghadapi ajaran-ajaran yang menyimpang, yang nggak sehat antara si pengajar dan pengajarannya. Ya, maka itu Paulus menekankan awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu secara ketat. Ya, mulai muncul secara ketat. Jangan hanya mengajarkan, jangan hanya awasi. Jagalah dirimu. Dirimu itself, dirimu sendiri. Waduh, dari hasil apa? Hasil observasi tadi. Coba, dari hasil observasi ringan tadi, saya sudah banyak bicara, banyak pemahaman yang disampaikan. Itulah penting observasi. Ya, ini masih observasi. Lanjut ya, Bapak yang ketik lah masuk tanya. Lanjut. Konteks dekat. Paulus oleh pimpinan Roh Kudus mencermati adanya gejala yang bakal terjadi. Adanya orang-orang yang akan murtad. Itu ayat 1. Coba baca. Baca 1 Timotius pasal 4. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oh, Paulus sudah mencermati, berarti baru kita mulai menghayati kedalaman arti awasi dirimu, awasi ajaranmu. Wah, ternyata ini bukan gampang. Timotius itu ada di antara serigala-serigala ganas, yaitu akan ada orang-orang yang bakal murtad karena mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Wah, itu namanya konteks dekat. Jadi masih melihat 1 Timotius pasal 4 yang kita bahas kan pasal 4 ayat yang ke-11 sampai 16. Tapi mengerti ayat 11 16, lihat ayat 1. Oh, ternyata ada orang-orang yang bakal murtad. Murtadnya apa? Murtad di sini adalah orang-orang yang berpaling, meninggalkan ajaran sehat dan mengikuti ajaran sesat. Itu yang nanti dibaca pada ayat 2, 3 dan seterusnya. Ya, dari sehat ke sesat. Ini tambahan saya. Ini stay free, bukan ICGC, ini tambahan saja itu. Boleh nggak ada juga, boleh nggak ada. Ya, tapi kalau khotbah perlu. Kalau khotbah yang begini kita jangan masakan saat di mimbar. Bapak Ibu, yang pertama kita masukkan air 2 liter ke dalam panci, kemudian kita on-kan kompor, tunggu sampai mendidih, lalu kita masukkan garam, dan kita campur juga dengan gula sedikit, kemudian masukkan kepala ayam. Jangan begitu. Seperti, saudara, kata dari kata Yunani ini dalam bentuk akusatif, yang ini artinya ini. Janganlah di situ, nenek tua, taruh kepala. Ya, di mimbar tinggal hasil. Kalau dipandang perlu sedikitlah satu-satu, kalau dianggap penting, wah ini harus diberitahu bahasa Yunani. Karena mungkin ada orang ahli di sini, di gereja ini ada ahli yang tahu bahasa Yunani dan mengerti artinya, maka saya harus terangkan, harus jelaskan. Boleh sedikit, jangan pamer Ibrani, mentang-mentang master Ibrani, tidak berani bicara bahasa Indonesia. Oke ya, ini contoh konteks dekat. Nah, ini singkat-singkat aja. Ajaran sesat yang digambarkan oleh Paulus ternyata dalam ayat 1 dan 3 ini adalah asketisme. Nah, baru ketahuan. Jadi, awasi dirimu sendiri, awasi ajaranmu. Kenapa? Hati-hati asketisme. Kena kan? Kena. Jangan bilang, awasilah dirimu sendiri, awasi ajaranmu. Pluralisme. Hati-hati pluralisme ya. Nggak ada urusan pluralisme. Hati-hati. Banyak Advent hari ke-7 atau bidat apakah. Itu tukang karang itu. Harus cari tahu dari Alkitab, sayang. Harus cari tahu dari Alkitab.
Berhentilah mempermalukan diri sendiri dan merusak Alkitab. Harus cari tahu dalam Alkitab. Ternyata dalam ayat yang ke-3 juga ya, ini oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin. Nah, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan mengucap syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Berarti ini pandangan pengekangan, asketisme. Hidup berpantangan, larang kawin, larang makan, larang studi, larang apa? Larang studi nggak termasuk, sorry. Itu namanya exegesis. Ya, larang begitu. Ini ternyata bagus sekali ya larangan. Hati-hatilah, jaga dirimu, awasi dirimu. Kenapa? Ini loh asketisme. Jangan dikhotbahkan saudara-saudara, hati-hati ya. Kita harus mengontrol keseimbangan antara pribadi kita dan ajaran kita. Karena di tengah-tengah kita muncul ajaran-ajaran yang suka mempersoalkan Tritunggal. Itu bukan Tritunggal. Nggak ada. Timotius pasal 4 ayat 1 sampai seterusnya nggak ada bicara soal Tritunggal, nggak ada doktrin aneh-aneh. Itu bicara asketisme, ada di ayat Alkitab. Mari kita disiplin dalam hal ini. Ya, biarpun mungkin kurang diundang orang, tak apa-apa, tapi bertahan, berkenan. Daripada diundang, habis itu jatuh. Ya, dari gambaran Paulus ini maka terungkaplah bahwa ajaran sesat pasti diikuti dengan cara hidup sesat. Nah, ini ajaran saya. False teaching and false living. Ini saya kutip dari komentari. Bukan Stefri punya pendapat itu. Buka buku aja. Dari mana Pak? Yang dari tadi pun ada loh Bapak Ibu. Tinggal cari yang tadi. HTTPS:2 lalu apa? Biblehub. Ada di situ juga. Itu baru salah satu ya. Masih banyak akses lain untuk kita masuk ke dunia kaya. Oke. Jauh sebelumnya, baru saya mulai ambil konteks jauh. Ya, saya sengaja tambah. Jauh sebelumnya, Tuhan Yesus telah memberikan petunjuk untuk mengidentifikasi atau mengetahui ajaran sesat, yaitu dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini memang nggak ada hubungan langsung, tetapi tidak mungkin tidak. Jauh nih, jauh. Ini namanya konteks jauh. Boleh? Saya kan memberi contoh. Ini namanya konteks jauh. Jadi kalau Bapak Ibu mau bahas itu sesuai saja konteks jauh dan tidak bertentangan. Karena apa yang dibahas oleh Paulus sama dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada pertentangan. Konteks jauh. Ya. Lalu kita memperhatikan konteks dekat dan segera atau jauh, tiga-tiganya. Nah, gini ya. Setelah Paulus, yang tadi. Setelah Paulus menjelaskan mengenai ajaran sesat, ayat 1-3, dan setelah Paulus memberikan sejumlah instruksi dalam ayat 6-15, apa itu? Coba perhatikan. Ayat 7, jauhilah tahayul. Ayat 7, latihlah dirimu beribadah. Ya, ayat yang ke-11, beritakanlah atau perintahkanlah, ajarkanlah. Ayat 11, jadilah teladan. Ayat yang ke-13, bertekunlah membaca kitab suci. Ini semua lah ini imperatif ini, instruksi ini. Ini instruksi, jauhilah, latihlah, ini salah, latihlah, beritakanlah, jadilah, bertekunlah. Nah, setelah dia memaparkan dalam ayat yang ke-6-15, baru mulai. Ayat 16, dia kasih peringatan, ini ayat 16 kan ya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ini bagus, ini Paulus ini seorang pendidik. Dia kasih peringatan dulu, bahaya, baru dia memberikan, dia membukakan dulu bahaya, ya, dia membuka, lalu dia tutup dengan kalimat, awaslah dirimu dan awaslah ajaranmu. Kan tadi sudah banyak perintah, jauhilah, latihlah, beribadahlah, jadilah teladan, bertekunlah, semua lah imperatif. Tapi kemudian summary-nya peringatan keras. Awaslah diri. Ini pun summary, rangkuman. Awaslah dirimu sendiri
dan awasilah ajaranmu sendiri. Dengan apa? Dengan serius. Wah, kenapa saya bilang serius? Ini dari hasil observasi saya. Dengan ketat, serius. Nah, Paulus telah memberikan peringatan keras. Ternyata hal ini, lihat konteks jauh ya, sudah diperingat. Paulus pun sudah memberikan peringatan kepada jemaat di Efesus. Kisah Rasul pasal 20 ayat 28. Ini namanya konteks jauh. Kenapa? Karena Paulus juga mengirim Timotius menjadi gembala sidang atau pelayan Tuhan di kota Efesus untuk jemaat Efesus. Dan Paulus sudah pernah menegur juga, memberikan peringatan juga kepada jemaat Efesus. Mengenai apa? Seperti yang tadi. Baca Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-28. Jadi ini sinergi sekali. Ini namanya konteks jauh. Kaya kita. Kaya tapi nggak ngawur. Kaya tapi ketat. Kaya tapi utuh. Oke, lanjutnya. Studi kata dan tata bahasa. Nah semua, ini kan hanya media belajar, hanya pembelajaran. Awaslah dirimu, dalam bahasa Yunani, seotou, ditekan seotou. Waktu diperiksa, itu dirimu itu bukan diri, itu pribadimu utuh. Seotou itu bicara, to ini subjek. Subjek ini subjek. Awasilah dirimu sendiri toh. Ya. Secara utuh kamu. Wah, mantap itu. Atau periksalah hatimu sendiri. Pak, dari mana saya mengatakan periksalah hatimu? Saya ambil terjemahan tadi loh, yang Bible yang apa? Bible Hub. Itu siapa? Komentarnya John Calvin. Itu komentarnya John Calvin. Tapi kenapa saya jujur ya memberitahukan? Nggak ada tempat di sini. Kalau skripsi bolehlah. Periksalah dirimu sendiri dalam terang firman Allah. Wah, mantap sekali ya. Itu dari komentar loh. Paulus menempatkan dirimu. Lalu di sini Paulus menempatkan dirimu itu mendahului ajaranmu. Mengapa? Nggak begini. Awasilah ajaranmu dan dirimu sendiri. Tapi Paulus, ajarilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Nah, saya membaca di komentar juga. Saya nggak tahu, mana saya tahu itu. Saya buka komentar. Ini ada jawaban, ada artinya. Bahwa diri sendiri itu menjadi perhatian yang lebih serius daripada jemaatmu. Itu pengertian para komentar. Hamba Tuhan harus lebih banyak memperhatikan kepada keadaan diri, kepada pengembangan diri daripada orang lain. Karena menyangkut awasilah ajaranmu itu ke orang lain. Tetapi awasi dirimu dengan cara apa? Yaitu firman mengawasi dirimu. Itu penting. Itu saya ambil dari komentar-komentar. Komentar-komentar yang saya kemukakan tadi dari bible.hub. Lanjut. Awasilah ajaranmu. Didaskalia. Didaskalia tadi saudara, ajaran, pengajaran yang solid. Doktrin yang sound doktrin. Nah, itu yang saya temukan dalam bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani. Sound doktrin. Awasilah ajaranmu yang murni. Ya. Awasilah ajaranmu yang murni. Itu berkenaan dengan pemahaman tentang yang kau ajarkan, pengakuan, pegangan, yang semuanya itu datang dari hasil pembacaan kitab suci secara intens. Oh, bagi saya, bagaimana saya mengawasi ajaran saya harus back to the Bible. Ini reformasi lagi kan? Tetapi ternyata ini bukan pandangan Luther. Ini sudah adalah ajaran Paulus, yaitu awasilah dirimu sendiri, maka muncullah kata yang namanya reformanda. Reformata, reformanda. Gereja reformasi, gereja pembaharuan adalah gereja yang terus-menerus memperbarui dirinya sendiri. Ternyata itu dari Alkitab. Kenapa? Hamba Tuhan harus memperbarui dirinya sendiri melalui reading scripture. Ya, terus membaca. Apa artinya? Bapak Ibu bukan hanya membaca. Baca, sudah berapa kali membaca? Sudah 20 kali membaca. Bukan itu.
Membaca yang dimasukkan di sini yaitu intens. Ya. Membaca kitab suci secara intens. Baca teks dalam ayat 13 itu intentionally. Membaca kitab suci secara intens, apa artinya? Menafsirkan, mengeksegese. Itu pendapat saya, tafsiran saya. Ya. Dan itu lebih bertanggung jawab. Jadi hamba Tuhan di sini, Paulus bicara kepada Timotius, kamu mengawasi ajaranmu, mengawasi dirimu, dan mengawasi dirimu dan ajaranmu dengan cara apa? Kamu terus memeriksakan dirimu, menjaga dirimu dengan mempelajari Alkitab secara intens. Dengan cara apa? Eksegese. Dengan cara apa? Interpretation. Dengan cara apa? Eksposisi. Dengan cara apa? Berteologia. Itulah. Bapak Ibu. Kita tidak tahu kalau nggak belajar ketat seperti itu. Oke, lanjut. Awasilah dirimu dan doktrin. EPC Seoto. Nah, lalu saya jujur. Saya tidak memiliki pikiran yang saya tandai warna kuning. Tapi saya juga ambil dari komentar. The teacher must need prepare himself before he prepares his lesson. Wah, ini juga mantap sekali ya. Guru perlu mempersiapkan dirinya dulu sebelum ia mempersiapkan pelajarannya. Bagus ya? Bagus sekali. Dan itu saya kutip dari komentar-komentar dari bible.hub bla bla bla. Oke, jadi mari kita mulai. Jangan pernah mencoba-coba atau memasukkan pikiran diri sendiri. Ya, saya berusaha untuk membiarkan teks itu bicara dengan bantuan para ahli. Ya, saya pun memilih para ahli yang menulis komentar-komentar atau komentari itu ya harus yang sudah diakui standar lah. Siapakah mereka? Ya minimal evangelical. Nah, dari kata Yunani ya EPC. Ya, dari kata dasar ebeso present indikatif present aktif imperatif. Ya. Maka diartikan oleh teks yang digali itu, keep on paying attention to yourself. Tetap memberi perhatian yang serius kepada dirimu sendiri. Itu namanya EPC atau EPC. Ya. Tetap memberi perhatian yang serius. Keep on, tetap paying attention kepada dirimu sendiri. Oke. Awasilah dirimu. Nah, baru saya baru menggunakan sejumlah komentar, sejumlah tafsiran untuk menerangkan lebih jauh ini. Karena mereka kan juga menarik dari teks. Awasilah dirimu sendiri artinya terus memberi perhatian yang serius kepada dirimu sendiri dan ajaranmu. Jangan menyepelekannya, jangan mengabaikan dirimu. Karena kecenderungan hamba Tuhan kan hanya memperhatikan jemaat, tapi tidak memperhatikan diri sendiri. Oke, itu pendapat komentar-komentar yang ini kan komentar-komentar. Lanjut. Awasilah dirimu artinya amatilah dirimu sendiri, amatilah ajaranmu secara intens, konstan. Ya. Dari saat ini sampai akhir, ada tensis di sana. Dari awal sampai akhir, amatilah hidupmu, ajaranmu, periksalah kesesuaiannya dengan Alkitab. Itu yang namanya perhatikanlah atau keep on. Ya. Pay attention. Keep on paying attention to yourself and to your teaching. Itu artinya. Ini semua saya kemukakan berdasarkan referensi komentar-komentar atau penafsiran-penafsiran para ahli. Lebih lanjut. Awasilah dirimu artinya waspadailah dirimu sendiri dan ajaranmu. Kamu jangan juga terlalu mewaspadai ajaran sesat yang lain. Sesat. Tapi kamu tidak mewaspadai kesalahan dirimu sendiri. Ya, ini tinggal saya sendiri ya. Ini seal, Stefri Indah Lumintang, seal begini. Ini tinggal saya kembangkan. Karena ancaman atau bahaya terbesar bagi dirimu sendiri adalah dirimu sendiri
dan ajaranmu sendiri. Apa artinya? Sekarang kan pada masa-masa kini kan banyak hamba Tuhan, banyak orang berdebat di media massa kan, salah menyalahkan ini, menyalahkan ini, menyalahkan ini. Seolah-olah mereka yang paling sempurna. Lalu yang mereka serang itu yang salah. Hati-hati. Harusnya lebih banyak memberi perhatian pada diri sendiri daripada orang lain. Itu Alkitab. Ya, awasnya dirimu dulu dan ajaranmu. Mengapa dirimu duluan? Baru ajaranmu. Ya. Selanjutnya, bahaya terbesar bagi orang-orang yang kita layani ialah diri kita sendiri. Baca baik-baik. Bahaya terbesar bagi orang-orang yang kita layani bukan mereka, tapi diri kita sendiri. Apa ya? Cara hidup kita dan ajaran kita. Ya, cara hidup kita. Maka itu berkali-kali pun Paulus menegaskan kepada Timotius mengenai pengaruh ajaran sesat yang justru membuat jemaat atau orang semakin mengalami kecelakaan, semakin membuat hancur. Ya, itu semua kembali pada self introspection, self evaluation, ya, self reflection. Oke. Dan itu apanya? Ya, firman. Banyak orang memeriksa diri ke gunung tanpa firman, omong kosong. Mari kita bersaat teduh, mari kita mengasingkan diri biar teduh dan tenang, dan kita hanya mikir-mikir tidak benar. Harus memeriksanya dengan kebenaran firman Allah. Tidak ada cara lain. Awasilah dirimu, artinya periksalah dirimu, ajaranmu terus menerus dan konsisten. Hal ini diungkapkan dengan kalimat bertekunlah dengan semuanya itu. Berarti Paulus begitu tegas lagi. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu dengan ketat. Ya, dengan intens. Lalu di backup dengan ayat selanjutnya. Ayat yang ke 16 tadi, bertekunlah dengan semua itu. Padahal tadi sudah intens. Kamu awasi dirimu dengan tekun. Awasi ajaranmu dengan tekun. Lalu ditambah lagi, bertekunlah dengan semua itu. Wow, ini satu penekanan dan penegasan yang kuat dari Paulus. Oke, mari kita awasi, artinya jagailah dengan penuh kewaspadaan baik dirimu maupun pemikiranmu, ajaranmu, khotbahmu gitu. Awasilah. Ya, kasih perhatian yang serius, jaga. Jangan sampai melenceng, jangan sampai omong kosong. Konteksnya Timotius kan, jangan sampai tidak suci. Doktrin yang tidak suci, hidup yang tidak suci, jangan sampai. Jagailah. Nah, setelah itu saya membuat rumusan dan aplikasi. Ya, ini rumusan dan aplikasi. 1. Awasilah ajaranmu. Coba Bapak perhatikan ya. Dalam ayat 16 ini awasilah ajaranmu. Kurang lagi M ini. Itu dalam ayat berapa? Ayat 16. Tetapi sebenarnya mulai muncul ayat 11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ayat 11. Lalu ayat 12. Awaslah dirimu, awaslah pribadimu. Ya, mari kita lihat ayat 12. Jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Tapi jadilah dari teladan dan perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaan. Ini pribadi. Menarik. Kalau saya ini excited sekali. Wow, saya suka. Kira sesuai. Di ayat 13 kan gini. Di ayat 16 kan awasilah pribadimu. Awasilah ajaranmu. Ternyata itu sudah dijabarkan pada ayat-ayat 11, 12, 13, 14. Lalu klimaksnya, summary-nya, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Bagaimana caranya? 1, beritakanlah dan ajarkanlah semua itu. Itu cara. Apa artinya? Jangan setengah-setengah. Jangan tidak utuh. Beritakan semuanya itu. Apa itu? Ayat 11 tadi apa? Ayat 10 tadi. Tentang Kristus. Keselamatan. Ya, ayat 10. Tentang Kristus. Semua itu. Jadi Kristus itu adalah kesempurnaan dan keutuhan pemberitaan. Ya, Kristus itu adalah sentralitas dan comprehensiveness dari pemberitaan kita.
Itulah Bapak Ibu. Nah, lanjut lagi. Dalam ayat yang ke-13, awas, baru mulai, dua-dua dipadukan. Awasilah pribadimu dan awasi ajaranmu. Ayat 13. Dengan cara apa? Membaca Alkitab secara intens. Ada dalam bahasa Yunani kurikulum. Karena dalam bahasa Yunani ada public reading. Public reading itu apa artinya? Membaca Alkitab, mengawasi dirimu sendiri dan mengawasi ajaranmu itu apa artinya? Hendaklah diri kita diuji oleh jemaat. Disaksikan oleh jemaat apakah hidupnya sesuai dengan firman atau tidak. Maka istilah orang mencari suci, tapi mengasingkan diri di gedung, di gereja, di pastori, di hutan, itu enggak sesuai Alkitab. Mengawasi diri itu berarti terjun ke masyarakat, dan masyarakat akan menilai kita apakah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan dan ajaran kita dan hidup kita. Itu yang dikenal dengan istilah public reading. Juga dimasukkan dengan ada pertemuan-pertemuan pembelajaran. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, artinya ikutlah belajar pendidikan secara terstruktur, kurikuler, dan punya intens, punya maksud, punya pencapaian intens. Setiap pendidikan yang ada aspek kurikulum, pasti itu pendidikan. Kalau tanpa pendidikan, ya itu hanya pengetahuan saja. Pendidikan itu pasti ada kurikulum dan ada tujuan. Tujuan itu berkenaan dengan intensitas, dengan pencapaian-capaian yang diharapkan. Maka itu awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu itu berkenaan dengan suatu keserasian yang dilihat oleh orang, oleh publik, oleh jemaat, oleh rekan sekerja. Nggak sembunyi-sembunyi, terbuka hidupnya, secara ajarannya pun terbuka dan hidupnya pun terbuka. Itulah ajaran ini dan ajaran dan pribadi. Nah, yang keempat, awasilah pribadi dan ajaranmu. Muncul di ayat 14. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Jangan lalai. Ayat 14 itu, jangan lalai itu bicara soal apa? Itu bicara soal pribadi yang melayani dan juga dengan ajaran yang kau sampaikan pada pelayanan sebagai untuk bukan istilah memanfaatkan karunia, tidak sesuai lah. Untuk memanfaatkan karunia tidak sesuai. Menyatakan pelayanan melalui karunia-karunia yang ada. Dan itu berkenaan dengan pribadi kita yang menerima karunia dan yang berkarunia, serta ajaran kita yang disampaikan dengan karunia. Ya, itu pun lalu ayat 15, awasilah pribadimu dan ajaranmu, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, ini transparan. Jadi orang lihat kemajuan kita. Kemajuan apa? Pribadi. Jangan hanya kemajuan pengajaran. Wah, orang itu jadi doktor, orang itu jadi master, pengajarannya makin, tapi pribadinya tidak nampak. Itu keutuhan. Baik hidupmu itu makin maju. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuan nyata kepada semua orang. Kemajuan apa? Kemajuan personality and kemajuan teaching, kemajuan didaskalia. Ya, dari teks ini. Maka rangkumannya nampak pada ayat 16. 5 pokok di atas, ayat 11 sampai ayat yang ke-15, dirangkum dalam satu statement. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu sendiri secara serius. Ya, jaga, pay attention, keep on paying attention. Wah, ini serius kan, nggak main-main. Jadi menjadi hamba Yesus Kristus itu tidak boleh main-main, tapi betul-betul serius menjaganya. Penutup, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Itu 1 Timotius 4 ayat yang ke-6. Ya, yang kita bahaskan ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Mari kita melihat konteks. Ternyata engkau Timotius, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Nah, pendeta-pendeta yang mengajar jemaat langsung bilang begini. Coba Pak Daisy, baca kata engkau ganti. Daisy akan menjadi seorang pelayan ini betul-betul eisegesis. Ya, tak benar. Karena bukan soal itu. Ada
ada arti, ada meaning of the text, and then ada maksud, meaning and maksud bukan berarti bertentangan, tapi ada perbedaannya. Maksud penulis yang di dalamnya ada kerigma, ada message, ada pesan Tuhan. Bukan hanya engkau akan menjadi, ya katakanlah Pak Daci akan menjadi, bukan, itu namanya eisegesis. Itu cara-cara preman dalam pemberitaan firman. Harus diusir tuh preman. Nah, perhatikan, seorang pelayan Kristus yang baik itu yang terdidik dalam soal-soal pokok iman dan ajaran itu berkenaan dengan juga tadi, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Maka saya mengembangkan satu perenungan lah, refleksi diri. Ya, saya menemukan dan mengembangkan 7 kata dari C mengenai pribadi seorang pelayan Kristus yang baik. Pasti dimulai dengan calling. Ini sudah rumusan teologis. Calling. Baru berkarakter, pribadi, awasilah dirimu dan karaktermu. Juga capability-mu, kapasitasmu, komitmenmu. Oh, sudah 2 kali. Kapasitasmu sama dengan capacity and capability sama. Oh, sudah ada pengulangan. Saya salah ini. Salah. Oke. Calling. Total saya hanya 5. Satu ya. Calling, character, capability, commitment. Ada 5. Satu apa? Saya tadi copy apa yang saya sampaikan pada bulan Juni yang lalu di materi ajar teologi pastoral di Malaysia. Nanti saya kirim malam ini 2 bahan kepada Bapak Ibu untuk memeriksa juga kesesuaian materi yang dihasilkan dari hasil studi eksegetis. Oke. Sampai di sini dulu. Terpujilah Tuhan. Kita akhiri dan saya kembali.